Saya duduk termenung, meratapi keadaan bumi saat ini, sampai dirasa mulut saya bakal sudah tak mampu lagi menahan diri untuk mengutarakannya lewat kata-kata. Bumi pertiwi yang telah dimakan usia, kini manusia semakin merajalela, menebang hutan, mengeruk samudra, tak sadar diri membawa bencana. Kini dunia murka membara, virus mewabah di mana-mana. Lantas manusia mendapatkan balasan dan karma. Hilangnya nyawa orang tercinta. Terkoyaklah kau wahai jiwa, membakar api ambisi penuh durkarsa. Remuklah kau wahai raga, dimakan dosa yang terus mengganda. Bumi sudah kau buat menderita, kini giliranmu merasakannya. Ketika hati saya ini masih dipenuhi oleh segala emosi dan dendam, entah dari arah mana, tiba-tiba datang seorang gadis berwajah datar, berjalan menghampiri dan duduk di kursi sebelah. Saya menatapnya dengan sinis, bercampur dengan rasa was-was. Jaga jarak dariku. Lalu dengan cueknya, gadis itu pun menjawab, bukan masalah kan berbagi bangku denganku. Kau tidak perlu sinis itu. Aku bukan sinis kepadamu, namun sinis pada apa yang kini menggerogoti umat manusia. Corona kan? Virus merajalela, merenggut banyak nyawa manusia. Tapi sebenarnya siapa yang telah peduli pada dunia? Pemerintah memberikan sumbangan, namun digerogoti oleh tikus hijau negara. Jijikkan. Manusia macam apa yang mau saling makan dengan binatang? Telinga saya terasa panas mendengar hal itu. Seketika, saya bangkit dan menghampirinya dengan cepat. Iya, kau benar. Siapa yang telah peduli? Bukan aku, kau, kita, apalagi mereka. Nyaris tidak ada yang benar-benar peduli pada dunia. Kalau memang peduli, kenapa masih banyak orang yang meninggalkan kewajiban menggunakan masker? Manusia hendak menghancurkan dunia, lantas berkata, enyahlah corona, hilang kau corona, mati kau corona. Namun tak melakukan protokol kesehatan dalam kehidupannya. Bodoh. Ada sebuah pemandangan yang menyita perhatian kami. Dari kejauhan nampak seorang relawan yang sedang berkeliling sambil membagikan masker kepada warga sekitar. Hari itu cuaca terasa panas, hingga tanpa sadar relawan tersebut mengeluh sambil mengusap bulir-bulir keringat di wajahnya. Aduh, panas banget sih hari ini. Aduh. Setelah itu, ia bangkit
dan kembali membagikan masker pada warga sekitar. Melihat kejadian tersebut, saya pun berkomentar. Lihatlah kecerobohan dan ketidakpedulian yang telah melebur jadi satu. Menurutmu, apa yang menjadikan pandemi ini masih terus berlangsung? Bukankah vaksin telah ditemukan? Seraya tersenyum sinis, garis samping saya pun menjawab. Ketidakpedulian terhadap pandemi serta ketidaktahuan akan ilmu pengetahuan. Ketidaktahuan yang dilakukan oleh sebagian umat manusia akan bahayanya pandemi diperparah oleh mereka orang-orang yang mengetahui bahayanya penyakit ini. Benar juga, tidak salah. Manusia melakukan kegiatan sosial, itu bagus. Menolong sesama, itu bagus. Tapi ternyata masih ada kurangnya di antara semua ini. Hati manusia masihlah tercerai-berai. Hati semua umat manusia belum dapat bersatu untuk mencapai akhir dari bencana ini. Tidak semua manusia peduli. Tidak semua manusia mengerti. Saya kembali tersulut dengan emosi dan dendam. Mulut saya bahkan sudah siap untuk meledakkan kalimat demi kalimat dengan menggebu-gebu. Bagi mereka, angka kematian jutaan itu mungkin rendah, apalagi dibandingkan dengan angka kesembuhan yang tinggi. Namun tidakkah mereka sadar, jutaan nyawa manusia itu tidak bisa disamakan dengan apapun di dunia ini. Mau dibayar dengan apa nyawa sebanyak itu? Harta sebanyak apapun tidak akan sanggup untuk mengganti nyawa mereka yang telah tiada. Manusia itu mungkin lupa saat mereka melanggar protokol kesehatan. Bukan hanya mereka yang terdampak, namun orang-orang sekitar juga. Kita tidak tahu apakah diri kita ini membawa virus atau tidak. Bisa jadi kita mengira diri kita sehat, namun ternyata tidaklah demikian. Mengira diri sendiri sehat, lantas tak memakai masker dan tak menjaga jarak dengan sesama. Hal itu sudah meluari orang lain. Hanya saja kitanya yang tidak tahu. Bayangkan kalau siklus yang sama terus berputar. Maka berapa banyak orang yang sebenarnya telah terinfeksi namun tidak ada yang menyadarinya. Berapa banyak orang yang sudah terinfeksi akibat kesalahan kita. Berapa banyak nyawa yang harus tiada karenanya. Saat membayangkan hal itu, seluruh tubuhku merinding. Kalau benar iya, aku sungguhlah jahat, sudah menularkan virus kepada orang lain. Kalau sampai orang itu tiada, maka berapa banyak janji-janji berharganya kepada keluarganya yang telah kurenggut. Berapa banyak tangis keluarganya akibat kesalahanku. Berapa banyak hati yang tersakiti akibat ketidakpedulianku. Apanya yang kemanusiaan, kalau hal yang sesederhana ini saja tidak mengerti. Nyawa itu tidak bisa dikembalikan, seberapa menyesal dirimu nanti. Saya begitu berkobar-kobar kala meluapkan semua emosi dan dendam. Tanpa pun di sekitar, mulut besar saya ini terus saja berceloteh mengeluarkan kata per kata, kalimat demi kalimat, dengan perasaan yang campur aduk. Tidak kusangka, gadis di samping saya mengeluarkan reaksi yang tak terduga sebelumnya. Ia bersimpuh di lantai dengan wajah yang pucat pasi, lalu berteriak kesakitan dengan penuh rasa frustasi. Tidak, kembalikan orang tuaku. Tidak seharusnya mereka tiada dalam perang melawan corona ini. Kembalikan kakak laki-lakiku. Tidak seharusnya ia tiada dalam mengobati pasien corona. Kembalikan keluargaku. Aku tidak mau ditinggal sendiri di sini. Saya begitu tercengang melihatnya. Alhasil, otak saya berhenti bekerja selama beberapa detik.
Jadi selama ini ia memakai topeng untuk menutupi segala kegunaannya. Saya bahkan sampai lupa tatkala ia juga manusia biasa yang pada hakikatnya lemah dan tak berdaya. Begitu ya, kau kehilangan semua anggota keluargamu dalam perang melawan corona ini. Aku kehilangan semuanya. Orang tuaku tiada setelah positif COVID-19 3 bulan yang lalu. Begitu pula kakak laki-lakiku. Ia juga tiada belum lama ini. Setelah positif COVID-19 akibat banyaknya pasien yang ia tangani. Kini aku sendiri dalam kesunyian, tidak tahu arah bagaimana menjalani kehidupan ini. Ya Tuhan, sampai kapankah Engkau akan murka? Hamba sudah tidak sanggup menahan rasa sakit dan duka. Lihatlah manusia lainnya. Lihatlah mereka, ya Tuhanku yang kuasa. Mereka bisa-bisanya tidak menjaga jarak dengan sesama. Masih tidak mencuci tangan setelah acara. Masih bisa meninggalkan masker dalam berbicara. Ya Tuhanku yang Maha Esa, hamba-Mu ini ingin memanjatkan doa. Kutuk mereka, hancurkan mereka, biar mereka bisa merasakan apa yang kuderita. Biar mereka bisa mengerti betapa pentingnya nyawa sesama. Kini, kau yang sedang menonton di atas rasa sakit samanya, sudahkah kau peduli pada dunia? Benarkah manusia sudah merdeka? Bukankah suatu kemerdekaan itu harus dibagi dengan saudara-saudaranya? Namun, ia bisa berkata, "Iya, aku merdeka." Jiwanya menjadi begitu bahagia. Lantas, mengapa kini kita harus ragu untuk peduli terhadap sesama? Menyelamatkan diri kita, menyelamatkan keluarga tercinta, menyelamatkan negara, serta dunia. Kini, jangan lagi kau pura-pura tidak tahu akan corona. Pedulilah, maka kita pasti akan berjaya. Kini, masihkah kau ragu ambil andil menjadi orang yang peduli terhadap sesama?